Dan dampaknya dari apa yang terjadi itu luar biasa. Salah satunya pengobatan secara alternatif juga dilindungi oleh undang-undang, sampai pada akhirnya disuruh untuk berhenti dulu. Lalu orang-orang yang berobat yang harusnya bisa berobat jalan tidak bisa berobat jalan. Nah, ini yang bertanggung jawab siapa? Tentu ini ada sebab musababnya. Sebab itu ini nanti pun juga akan menjadi persoalan di dalam persidangan. Jadi siapa yang menuduh maka harus bisa membuktikan. Dan besok sore saya insya Allah apabila masih diberikan umur oleh Allah, saya akan berangkat ke Jakarta. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Yang terpenting untuk subscriber lover saya, walaupun hanya kecil, hanya 1 berbanding 20, 1 berbanding 30, tapi saya harapkan jangan sampai ada yang membalas cacian. Karena ketika seseorang dicaci itu tidak perlu harus sakit hati. Itu adalah hikmah yang diberikan Allah kepada kita. Dari situ kita akan tahu apakah hati kita itu benar-benar ikhlas karena Allah atau hanya karena manusia. Nggak perlu marah dengan cacian bulian. Panjenengan ketika dibully, dicaci, contoh ketika saya mencaci panjenengan, nanti pahala saya untuk panjenengan, dosa panjenengan untuk saya. Lalu kenapa harus susah dengan cacian itu? Nggak perlu dibuat susah, sayang. Saya itu malah senang kok. Dengan adanya kejadian ini saya itu malah senang. Saya itu malah senang, wes. Wong saya nggak tahu apa-apa sekarang disebut-sebutkan ya urusan mereka yang menyebut. Yang terpenting ketika kita jadi pemain ya benar-benar pemain yang baik, yang bagus. Karena kalau hanya sekedar penonton ya biasa, penonton itu gitu. Kalau sama-sama main sepak bola lalu ada supporter yang teriak-teriak, kamu itu goblok, kamu itu nipu, kamu itu bodoh, nggak perlu ditanggapi. Cara untuk menanggapi seseorang yang mencaci, membuli itu tunjukkan kualitas diri kita, buat soraan, hinaan itu menjadi tepukan. Kalau kita lagi main bola lalu kita disoraki, terus kitanya itu terpengaruh lalu berhenti, terus harus menjelaskan, enggak kok, aku ini enggak bohong, aku itu enggak curang. Ya akhirnya permainan sampai bolanya diambil orang ya kebobolan gitu. Kata Sayyidina Ali, orang yang menyukaimu tidak membutuhkan penjelasanmu, dan orang yang membencimu juga tidak membutuhkan itu. Yang suka akan tetap suka, yang benci akan tetap benci. Jadi lakukan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu saja. Dan saya sering mengatakan saya itu tidak sakti. Sakti opo nek seneni bojoe wedi sakti. Dimarahin sama istri aja bingung kok sakti apanya. Semua manusia itu hamba. Hamba itu bisanya hanya berdoa. Di sini ya saya pun hanya berdoa. Saya bisanya bismillah ya bismillah. Saya bisanya alhamdulillah ya alhamdulillah. Iso aku ngidoni ya tak idoni. Sembuh enggaknya itu semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali saya tidak pernah mengatakan diri saya itu sakti, kamu kesini pasti sembuh. Enggak. Saya itu hanya sekedar manusia, sebenarnya hanya sekedar menjadi sababiah saja. Semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini untuk semua saudara-saudaraku, alhamdulillah. Yang penting untuk subscriber lover saya selalu berkata-kata yang baik, selalu berpikir yang baik, selalu melihat yang baik-baik, selalu mendengarkan yang baik-baik. Karena apa yang kita dengarkan akan mempengaruhi pikiran kita akan mempengaruhi perlakuan kita, dan perlakuan kita akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan. Apa yang kamu dengarkan akan mempengaruhi pikiran akan mempengaruhi kelakuan akan mempengaruhi apa yang kamu dapatkan. Jadi selalu berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, mendengarkan yang baik-baik. Karena sesuatu hal yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau ada orang yang berkata-kata buruk, wes beno. Kalau apa yang keluar dari mulutnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kayak gini gelas ini caranya loh. Kalau di dalamnya kopi, disuntek keluarnya ya kopi.
Kalau di dalamnya air putih, disuntek keluarnya air putih. Kalau di dalamnya peceren, keluarnya juga peceren. Jadi apa yang keluar dari mulutmu itu apa yang ada di dalam hatimu. Dan ketika ada orang yang berkata buruk, berkata kasar, mencaci, membuli, jangan dibalas cacian bulian itu. Karena ketika kita dibully kita tidak marah, ketika panjenengan dikatakan goblok sama seseorang, lalu kita itu tidak marah, maka kegoblokan tadi akan kembali kepada yang mengatakan, dan yang dikatakan goblok tadi akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tapi kalau kita sampai membalas ucapan tersebut, maka tidak ada hikmah sama sekali yang kita dapatkan kecuali hanya menuruti hawa nafsu. Jadi jangan pernah membalas cacian maupun bulian dari orang lain. Itulah hikmahnya bersabar. Nggih, barakallah, matur suwun. Dan insya Allah nanti setelah saya berangkat ke Jakarta, saya akan melakukan topo pendem seperti yang biasa saya lakukan di bulan 10 Asyura. Karena bulan 10 Asyura ini adalah bulan kesedihan kalau menurut saya, karena bulan ini adalah bulan di mana cucu baginda Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi orang Jawa di bulan Syura ini nggak ada yang senang-senang hajatan. Itu bukan suatu hal yang musyrik ya sayang ya, bukan sesuatu hal yang musyrik. Itu kalau di dalam agama kita, karena di bulan ini meninggalnya cucu dari baginda Rasulullah SAW, maka bulan ini digunakan untuk bertirakat. Dan biasanya saya di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram itu saya melakukan tapa pendem. Dan insya Allah nanti saya akan melakukan tapa pendem setelah pulang dari Jakarta, insya Allah. Yang jelas untuk semua subscriber lover saya dimanapun berada, jangan pernah membalas cacian, jangan pernah membalas hinaan dari orang yang mencaci maupun membuli. Biarkan saja. Sesuatu kalau kita dikasihkan sesuatu, contoh saya panjenengan saya kasih sesuatu, kalau panjenengan nggak terima kan akan kembali kepada saya. Tapi kalau sampean terima, ya sampean terima kayak gitu. Jadi kalau kita dikatakan bodoh, dicaci, dibully, kita tidak marah, ya sajian tadi akan kembali kepada yang mengatakan, dan kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Maka hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Selalu tumbuhkan rasa kasih sayang, hilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang penuh dengan kasih sayang kepada siapapun, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena